Habib Hussein ini pada waktu beliau wafat, penduduk di sini memakamkan di daerah lain. Mau diturunkan di dalam lubang kubur, beliau sudah nggak ada. Tahu-tahu beliau sudah ada di sini lagi. Orang yang ziarah ke Habib Hussein, pulangnya tidak bawa air asin, itu adalah orang yang rugi. Berada di pesisir Jakarta, kawasan keramat ini sangat populer. Semua orang seolah berusaha datang ke masjid dan makam yang berada di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara itu. Namanya Keramat Luar Batang, tempat Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dipusarakan. Banyak kisah yang menakjubkan muncul dari keramat ini. Yang paling melegenda hingga kini adalah kisah Habib Hussein yang kerap menghilang dari keranda saat akan dimakamkan dan kembali ke tempat asalnya. Tapi benarkah ada karomah lain yang sangat besar dari tempat ini? Lalu seperti apa kondisi sumur keramat yang dikenal sebagai air asin yang sangat berkhasiat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah ulama besar dengan kehidupan yang tidak panjang. Saat wafat pada usia 40 tahunan, Keramat Luar Batang memang menjadi julukan Habib Hussein karena pada saat wafat kejadian misterius dialami para pengantar jenazahnya. Menurut kisahnya, saat Habib wafat dan akan dikebumikan di daerah Tanah Abang, tiba-tiba saja jasadnya menghilang dari dalam keranda atau kurung batang. Pada saat bersamaan, jasad tersebut berpindah dan kembali ke dekat rumah Habib yang bersebelahan dengan masjid. Karena disebut Luar Batang, Habib Hussein ini pada waktu beliau wafat, orang-orang penduduk di sini ingin menguburkan atau memakamkan di daerah di tempat yang lain. Habib Hussein rupanya sepertinya nggak mau di tempat yang lain. Waktu mau diturunkan di dalam lubang kubur, beliau sudah nggak ada. Tahu-tahu beliau sudah ada di sini lagi, sudah berpindah tempat. Menurut cerita, menurut sejarah, beliau kan pemakaman di sini umum nih, orang dari Luar Batang, dari sekitar sini dah, itu ke karet. Konon beliau dibawa ke sana, dia sampai di sana, buka kurung batang nggak ada di sini. Balik lagi gitu. Ya tempatnya itu menurut cerita, saya juga belum tahu. Menurut sejarah lokasi makam itu kamar beliau. Jasad kembali ditandu menuju pemakaman di Tanah Abang. Namun ketika akan dikebumikan, lagi-lagi menghilang. Peristiwa itu berulang hingga 3 kali. Akhirnya, para jamaah sepakat
untuk memakamkan di tempat jasadnya yang berpindah. Dari kisah itulah, nama keramat Luar Batang dikenal karena Habib Hussein selalu keluar dari batangnya dan kembali ke tempat Habib berdakwah. Diambil lagi itu mayit untuk dikuburkan lagi di tempat yang sama. Rupanya Habib Hussein juga nggak mau. Memang karena ini tempat ini mempunyai nilai historis, pemberian dari pemerintahan Belanda. Rupanya Habib Hussein ini minta lokasi tempat ini untuk dijadikan tempat tinggal beliau. Jadi beliau memang kepengennya ditempatkan di sini karena ini adalah pemberian dari pemerintahan Belanda. Keramatnya ini dari Saibul Makom Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu aja yang saya tahu. Kalau masalah gada keranda itu saya cuma dengar cerita aja. Itu aja yang saya tahu. Cuma kalau mau yang ini saya nggak tahu pasti. Cuma dengan cerita-cerita dari orang tua itu doang. Ceritanya dikasih nama Luar Batang. Dulu waktu almarhum Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus lagi di Tandu, keluar dari Batang ceritanya gitulah. Cerita makanya dikasih kampung nama Luar Batang. Datang ke Batavia pada abad 18 atau sekitar tahun 1736 dan wafat pada 17 Ramadan 1169 Hijriah, membuat pada saat bulan Ramadan selalu didatangi jamaah. Perjuangannya menyebarkan agama Islam di tanah VOC, meski sekitar 20 tahunan menetap di Batavia, pemuda yang sejak dari tanah airnya sudah dikenal memiliki kelebihan ini, meninggalkan banyak cerita, termasuk karomah-karomahnya. Pemirsa, inilah makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, yang mana beliau datang ke Indonesia pada tahun 1940. Kemudian beliau wafat pada tahun 1756. Kita makam ada dua, yang di sana adalah murid beliau, yaitu makam Haji Abdul Qadir, yang mana beliau adalah aslinya orang Tionghoa. Jadi nama asli beliau adalah Nek Bongseng. Karena beliau adalah murid yang sangat patuh, yang sangat amanah, beliau masuk Islam, diganti namanya jadi Haji Abdul Qadir. Kalau ukuran persis, ya mungkin sekitar 3 meteran. Ya, 3 meter kali 2,5 meter kali ya. Kita ada 5 tirai. Ada 5, jadi 12 bulan kita bagi 5. Ya, kurang lebih per 2 bulan kita ganti. Pusara Habib Hussein yang berkelambu hijau memang terasa berwibawa. Duduk merenung atau melafalkan doa-doa di dekat makamnya terasa menenteramkan. Sementara di sebelahnya, makam yang juga berkelambu hijau meski ukurannya lebih kecil adalah pusara murid Kinasih yang tak kalah keramat. Banyak cerita metafisika terjadi di kawasan ini, bahkan sejak masa lampau. Misalnya saja, kisah orang-orang yang dikejar serdadu Belanda pasti selamat karena tiba-tiba menghilang begitu masuk kawasan keramat itu. Kalau menurut cerita orang-orang penduduk di sini zaman dulunya, setiap orang masuk dikejar-kejar Belanda masuk ke pulau ini, mereka hilang. Jadi ini dulu pulau. Ini pulau, kemudian semakin berkembangnya zaman, diuruk, ada pengurukan, sehingga sekarang sudah menyatu dengan daratan. Dulu saya suka dengar cerita dari orang tua, ya mereka pulang dari mana tidur dalam masjid, pindahin di beduk, gitu kan? Ada yang di pinggir kolam. Ya pemirsa, ini kita beranjak ke makam Bapak Haji Abdul Qadir. Beliau adalah asli seorang Tionghoa.
yang beliau datang dari negara Cina langsung. Dari Cina langsung. Jadi bukan peranakan, bukan apa, mereka langsung dari RRT. Nama beliau adalah aslinya Nek Bongseng. Kemudian karena beliau masuk Islam sama Habib diganti namanya Abdul Qadir. Nah, kemudian mereka diberangkatkan haji sama Habib, jadilah Haji Abdul Qadir. Yang paling dekat, yang paling tulus, yang paling ikhlas, yang paling takzim beliau. Saya sengaja setiap kali berangkat dari kampung Madura itu pasti ke luar Batang, ke Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus di sini. Pasti langsung ke sini dulu. Dikenal sebagai tempat keramat, banyak kejadian mistik di makam luar Batang. Tapi benarkah ada juga air asin yang karomahnya sangat luar biasa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke keramat makam luar Batang, pastinya membasuh muka, minum, serta membawa pulang air asin. Inilah air yang dipercaya berkhasiat berasal dari sumur tua peninggalan Habib Hussein. Sumber mata air yang tidak pernah kering ini dikenal sebagai sumur air asin karena rasa airnya asin seperti umumnya air di pinggir laut. Tapi sumur keramat ini tidak melulu asin karena rasa airnya bisa berubah-ubah. Mulai dari asin sekali, payau, bahkan tawar. Dan banyak yang meyakini air asin ini memiliki khasiat, terutama menyembuhkan penyakit-penyakit yang tak tertolong oleh medis. Air asin, ya rasanya kadang berubah-ubah. Memang rasa airnya kadang berubah, kadang tawar, kadang anta, kadang itu asin, kadang habis hujan besar, asinnya luar biasa. Justru kadang lagi panas, dia nggak begitu asin. Mungkin kalau itu proses alam di bawah tanah kita nggak tahu, urusan Allah itu. Tapi kalau karomah, saya jamin 100% itu berkaromah. Insya Allah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketika seorang ibu dari Purwakarta melahirkan bayinya itu seperti lutung, semuanya berbulu, seluruh tubuh berbulu. Saya sendiri pas saya buka baju saya kaget. Saya hanya mengandalkan air Habib. Jadi saya suruh dia gosokin seluruh badannya setiap hari, setiap pagi. Terus kemudian kalau mau makan biskuit dicampur, kalau mau minum susu dicampur. Intinya diminum. Subhanallah 3 bulan kemudian mereka kesini bersih rontok semua bulunya. Sumur yang memancar air asin sesungguhnya tidak terlalu dalam, tapi airnya berlimpah. Di atas sumur itu diletakkan tempayan berukuran sangat besar yang usianya sudah sangat tua. Dari sumur itulah para peziarah mendapatkan air yang dipercaya bisa menyembuhkan rupa-rupa keluhan penyakit. Ya, permisa, inilah air sumur Habib Hussein yang kita kenal dengan karomahnya sangat luar biasa. Ini tempayan, mungkin sama saya tuaan tempayan umurnya. Sudah ratusan tahun. Kalau berdoa ya, menurut kakek saya, beliau berdoa di sumur ini setiap habis sholat asar. Habib Soleh Tanggul pernah ziarah ke sini. Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Nian pernah ziarah ke sini. Habib Abu Bakar As-Sabit Gresik pernah ziarah ke sini. Habib Abdullah bin Abdul Qadir dari Semarang pernah ziarah ke sini. Artinya ada doa wali-wali Allah di sini. Jadi kalau air ini tidak berkaromah, saya orang pertama yang heran. Semua peziarah yang datang ke Masjid Luar Batang memang selalu pulang membawa air asin. Bukan hanya sebagai oleh-oleh, tapi untuk banyak kebutuhan yang berhubungan dengan permohonan. Mereka percaya lewat air asin, permohonannya
terutama permohonan kesembuhan, bisa terkabul. Khasiat air asin yang dipercaya menyembuhkan itu berasal dari karomah Habib Hussein yang dikenal sebagai waliullah yang linui. Memang kalau saya bilang orang yang ziarah ke Habib Hussein pulangnya tidak bawa air asin, itu adalah orang yang rugi. Rugi dia. Karena apa? Ini karomahnya beliau. Jangan ditinggalin. Sayang. Bisa diminum. Memang harus diminum. Terutama di sini harus diminum. Rugi dia kalau nggak minum. Kalau dulu kita kan pakai timba. Ya, kalau sekarang udah modern, kita sedot. Luar biasa benih, insya Allah. Dan air ini sebenarnya sudah tidak perlu doain lagi. Ambil, bawa pulang, sudah beres. Apalagi, ya maaf ya, ada orang kesurupan. Cukup dikasih 1 sendok, sembuh dia. Karomah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memang sudah kondang, termasuk air asin yang bisa menjadi perantara menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi siapa sesungguhnya Habib Hussein itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berlayar dari zaman selatan, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah pemuda cerdas yang memiliki banyak keistimewaan. Banyak riwayat yang mencatat kekeramatan Hussein sudah terlihat sejak masih kecil di tanah airnya zaman selatan. Salah satu yang paling populer adalah saat Hussein yang di masa kanak-kanak membandel dimasukkan ke sebuah kamar pemintal benang. Keesokan harinya ada kejadian misterius yang dijumpai sang ibu yang membesarkan anaknya sendirian karena Hussein adalah seorang yatim. Beliau datang dari negeri Arab, Hadral Maut, yang namanya Yaman, Yaman Selatan. Beliau pada waktu itu masih kecil, sudah terkenal dengan kekeramatannya, dengan kelebihan beliau. Jadi banyaklah kisah-kisah yang Habib Hussein ini mempunyai kelebihan. Beliau itu waktu masih kecil, menurut kisah saya punya orang tua, Habib Hussein ini maklum namanya anak-anak ya, waktu pada masa itu beliau susah untuk disuruh belajar mengaji. Jadi Habib Hussein itu dimasukkan ke dalam salah satu kamar, yang di dalam kamar itu ada tempat yang masih semrawut seperti pemintalan benang yang ibunya masukkan di dalam satu kamar itu untuk diselesaikan supaya Habib itu mau untuk mengaji, belajar. Habib Hussein waktu masih kecil itu tidak mau dia disuruh mengaji. Akhirnya Habib Hussein itu dimasukkan dalam satu kamar, dikunci dari luar oleh ibunya. Ketika sore ibunya mau juga untuk memberikan makan. Setelah dibuka itu kamar, rupanya pemintalan benang itu sudah selesai semua. Ya mungkin karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak tahu ya, itu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Cerita yang tak kalah menakjubkan terjadi saat Habib Hussein meramal seorang prajurit Belanda akan dipanggil pulang ke negeri Belanda untuk dinaikkan pangkatnya dan dikirim kembali untuk memimpin Batavia. Jadi beliau memang kepengen ditempatkan di sini karena ini adalah pemberian dari pemerintahan Belanda. Pada waktu beliau menempuk salah seorang prajurit Belanda yang dikatakan sama Habib Hussein bahwa beliau akan
dipanggil pulang oleh pemerintahan Belanda, akan dinaikkan pangkat di sana dan ditugaskan lagi di sini. Rupanya kata-kata Habib Husin betul-betul kejadian. Tidak lama itu prajurit Belanda dipanggil pulang oleh pemerintahannya untuk dinaikkan pangkat di sana dan ditugaskan lagi di sini sebagai gubernur jenderal. Cuman kita nggak tahu pada waktu itu gubernur jenderal yang mana ini, apa Dendeles atau Raffles, ya kita nggak tahu ya. Nah, setelah kejadian itu Habib Husin tuh dicari sama prajurit Belanda yang sudah dinaikkan pangkat menjadi gubernur untuk membalas jasa kepada Habib Husin. Habib Husin diberikan satu peti uang. Habib Husin tidak terima itu uang, dibuang ke laut. Dia bilang, bukan saya buang, ini untuk ibu saya di negeri Arab. Rupanya dengan kekuasaan Allah betul memang ada, diterima oleh ibunya, karena ada salah satu kapten Arab yang akan pulang berangkat ke negeri Arab. Disuruh tanya apakah betul menerima uang dari anaknya di daerah Batavia. Betul, ibunya bilang, saya terima ini uang dari saya punya anak. Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus memang bukan sembarangan ulama. Karomahnya memancar. Bahkan hingga saat ini perjuangannya untuk umat Islam juga sangat besar. Sehingga masjid dan pusaranya di luar Batang, Jakarta Utara tak pernah sepi dari peziarah. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.